belajar sama-sama topik kali ini komplikasi penyakit mata pada penderita diabetes mellitus dan hepatitis B. Nah, tujuannya mengenal komplikasi mata diabetes mellitus dan hipertensi, mengetahui tanda bahaya pada penglihatan, dan pentingnya kontrol rutin serta screening mata. Ini video singkat bagian-bagian organ mata dan fungsinya. Bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata adalah salah satu organ tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia yang digunakan sebagai indera penglihatan. Kita dapat melihat gejala salah, kemacetan di jalan, dan menjadi cedera karena mata kita berfungsi dengan baik. Sayangnya masih banyak yang belum mengenal hal ini, bagian mata dan cara menjaganya tidak benar. Organ mata pada manusia bisa terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar memiliki iris, kelopak mata, dan bulu mata. Kelopak mata adalah bagian luar mata yang menutupi kulit di area atas dan bulu mata. Kelopak mata merupakan kulit tropis di tubuh kita. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda kotoran. Yang kedua, alis. Ada sedikit pemalias yang fungsinya alis mata merupakan bagian yang memiliki bumbu halus di atas dan di bawah kelopak alis mata berfungsi untuk menjaga mata dan mencegah cahaya dan air. Dan yang terakhir, bulu mata. Bulu mata atau kabel merupakan bagian dalam mata yang punya kaitan rambut. Hasil bulu mata adalah yang akan diterima oleh selanjutnya kita Profil ini yang tidak
Dan ini saraf ini yang berhubungan langsung dengan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Di saraf optik ini di bagian belakang bola mata yang menghubungkan dengan pusat saraf yaitu otak. Kalau misalnya ada kerusakan saraf, maka tidak bisa melihat. Kemudian koroid ini dinding mata, penyuplai oksigen dan berisi bagian-bagian mata. Kemudian aqueous humor, ini cairan mata. Selanjutnya, vitreous humor. Vitreous humor merupakan bagian mata yang berbentuk jernih dan tidak berwarna. Ini untuk mendekat ruang di belakang lensa mata, menyambung lensa mata, dan mempertahankan bentuk bola mata. Dan bagian mata berikutnya ada dua bintik buta. Bintik buta atau bintik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan mata saraf menuju otak. Senang sekali bisa belajar bersama kalian hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Indra manusia. Mengapa mata perlu dijaga? Karena mata memiliki pembuluh darah yang sangat kecil dan sensitif. Apabila kadar gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi, maka dapat merusak pembuluh darah mata. Banyak pasien gejala awalnya itu nggak terasa, padahal komplikasi mata sendiri dapat menyebabkan kebutaan permanen. Nah, ini yang sebelah kiri itu mata yang normal, kemudian yang sebelah kanan itu apabila ada tekanan di mata, maka pembuluh darahnya itu akan mengeras. Nah, ini contoh dari yang sebelah kiri itu mata normal, yang kanan itu ada kerusakan di persarafan mata. Kemudian ini adalah ilustrasi apabila mata mengalami retinopati. Jadi saraf-saraf dan pembuluh darahnya itu ada sumbatan atau bercak-bercak karena kadar gula darah yang tinggi. Nah, komplikasinya apa? Pada penderita diabetes itu retinopati diabetik, edema makula, katarak, dan glaukoma. Nah, apa sih retinopati diabetik itu? Karena kadar gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah di retina. Awal-awalnya keluhannya penglihatannya kabur, kemudian ada bintik-bintik hitam dan sulit melihat pada malam hari, kemudian kehilangan penglihatan mendadak. Kadang dianggapnya itu sepele, faktor usia, memang kabur gitu. Tapi ternyata itu salah satu dari komplikasi sakit gula yang lama kalau gulanya tidak terkontrol. Kemudian hipertensi dan kolesterol tinggi. Nah, efeknya apa? Efeknya perdarahan retina, ablasi retina, dan yang paling fatal adalah kebutaan. Edema makula, edema itu bengkak, sehingga edema makula adalah penumpukan cairan pada pusat retina atau makula. Jadi bengkaknya itu karena penumpukan cairan. Sama gejalanya itu penglihatannya kabur, kemudian garis lurus terlihat bergelombang.
Kemudian katarak pada diabetes ini terjadi lebih cepat dibanding orang normal. Itu lensa matanya kalau dilihat itu harusnya begini, kelihatannya tuh kayak putih butek gitu. Nah itu lensa matanya kalau yang tadi kabur, kalau yang ini pandangannya berkabut. Jadi melihat itu ada putih-putihnya, kayak ada kodenya. Nah itu patut diwaspadai, apakah gejala katarak atau retinopati. Kemudian glaukoma ini merusak saraf mata secara perlahan. Kalau glaukoma itu penyempitan lapang pandang. Maksudnya, jadi harus ketika kita melihat itu tuh pandangannya luas gitu, tapi kelihatannya ada bayangan hitam di samping-sampingnya. Pandangannya itu ada bayangan hitam. Jadi lapang pandangnya tuh nggak bisa, yang samping itu kan nggak kelihatan, kayak ada hitam-hitamnya. Nah, itu glaukoma. Kalau yang katarak tadi kabut, glaukoma itu ada bayangan hitamnya. Jadi kalau mau lihat samping itu harus gini, nggak bisa lihat itu yang sampingnya itu hitam. Itu glaukoma. Kalau katarak tadi kabut, kemudian retinopati itu pandangan kabur. Pandangan kabur itu yang sering disepelekan. Alah wis tuwa gitu. Alah memang wis wayahe kayak gitu. Kemudian kalau pada hipertensi sama retinopati hipertensi. Nah kalau misalnya dua-duanya gula, tensinya tinggi, maka kerusakan pembuluh darah matanya akan lebih cepat dan risiko kebutaannya juga akan meningkat dan pengobatannya akan lebih sulit. Maka dari itu kontrol gula darah tanpa mengontrol tekanan darah itu belum cukup. Jadi dua-duanya harus terkontrol, ya gulanya, ya tensinya, karena efeknya bisa kemana-mana. Dan ini tanda bahaya yang harus segera ke dokter. Misalnya penglihatan tiba-tiba kabur, seperti melihat kilatan cahaya. Jadi kayak pandangannya itu ada silau-silaunya. Kemudian ada bintik hitam, kemudian sebagian lapang pandang hilang. Tadi yang saya bilang kayak ada bayangan hitam atau kayak ada kodenya lihatnya itu. Kemudian mata terasa nyeri hebat. Kalau nyeri hebat ini salah satu tanda dari retinopati hipertensi. Jadi saraf matanya itu tertekan karena tekanan darah tinggi. Kemudian kehilangan penglihatan mendadak. Nah, cara mencegah komplikasi mata, kendalikan diabetes, minum obat teratur, diet seimbang, kontrol gula darah, kendalikan hipertensi, itu dengan batasi garam, minum obat rutin, kontrol tekanan darah, gaya hidup sehat, berhenti merokok, istirahat cukup, dan kelola stres. Karena stres juga bisa menyebabkan tensi tinggi. Nah, ini ada senam mata, bisa dipraktekkan bareng-bareng ya.
fokus, kabur enggak. Kalau kita lihat gini kan jempol, oh dia dekat sesuai pandangnya kita, panjang jempol, panjang tangannya. Terus lihat yang belakang itu kabur enggak, seperti itu. Itu juga tadi tumpang tindih dengan faktor usia. Kemudian tadi kita melirik ke kanan, ke kiri, kemudian coba pelirinya muter gitu, itu sekaligus ngecek lapang pandang tadi. Jadi kita lihat ke sini tuh sampai-sampai itu kelihatan enggak ada bayangan hitam atau enggak, ada seperti korden atau tidak, kemudian ada bintik hitam atau tidak, seperti itu. Karena ya itu tadi kadang dianggap sepele, memang faktor usia seperti itu. Padahal paling enggak 1 kali setiap tahun walaupun tidak ada keluhan. Kemudian periksa mata berkala sesuai anjuran dokter, dan bila ada, terutama bila mulai ada keluhan, misalnya kok mata kerasa cekot-cekot atau pusing nyekot sampai matanya sakit, seperti itu. Kemudian kok kadang berkunang-kunang, kadang kabur. Terus yang paling sering itu kalau malam hari seperti kayak ada kilat cahaya gitu, padahal suasananya itu gelap. Nah itu mulai ada keluhan, itu diperiksa normal. Kemudian jangan menunggu sampai penglihatannya hilang. Nah, bagaimana peran Prolanis? Kita sama-sama bersinergi untuk menjaga kesehatan mata. Itu kontrol rutin setiap bulan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, edukasi kesehatan, dan rujukan pemeriksaan mata bila diperlukan. Kalau misalnya memang keluhannya diobatin kok tidak membaik atau keluhannya memberat atau ada kecurigaan lain, ya, nanti diberikan rujukan ke dokter spesialis. Ingat garis utama, diabetes dan hipertensi dapat menyebabkan kebutaan. Kerusakan mata sering tidak bergejala pada tahap awal. Kontrol gula darah, tekanan darah, dan periksa mata secara rutin adalah kunci pencegahan. Jaga gula darah, jaga tekanan darah, dan jaga penglihatan sampai hari tua. Klinik Kusumohusodo, sehat semangat. Prolanis Kusumohusodo, sehat semangat hebat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga begitu kalau misalnya di depannya dipraktekkan. Sehat. Sehat. Klinik Kusumohusodo, sehat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan kesehatan mata ini, menurut saya yang sebelah kanan dari separuh mata itu yang
dari tengah ke kiri itu sudah mulai kabur. Tapi kalau yang kiri belum ada pterygium, sudah dioperasi jadi benar. Nah, justru yang tadinya yang saya bagikan kan yang kanan yang kabur itu yang separuh. Dan karena dalam itu mungkin apakah ada kaitannya pada waktu dulu pernah kena bola tenis, bahkan di tahun separuh itu sampai 3 bulan. Gitu. Ada mungkin kaitannya dengan itu kalau yang ini masih normal. Tadi yang kiri pterygium, yang kanan kena bola tenis. Pterygium itu dia penyebabnya karena sering terkena matahari. Pengobatannya kalau sudah cedera operasi itu seperti bayangan bentuknya segitiga itu khas sekali, tapi tidak mengganggu penglihatan kalau sudah dioperasi. Ya normal. Terus yang kena bola tenis bisa ada kaitannya, soalnya tadi kan namanya memang ya, kan itu berarti trauma tumpul, karena bola kan trauma tumpul. Kemudian sempat bayangan kita 3 bulan itu ya karena trauma tumpulnya itu masih tetap menekan dalam yang penting ya tadi tensi sama gulanya terkontrol, terus keluhannya nggak berat. Kalau nanti tidak sama berat ya dirujuk ke spesialis mata biar dicek tensiometer seperti itu. Monggo ada lagi terkait keluhan mata. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya mau konsul hasilnya, karena pembahasan bulan depan tentang hasil lab 6 bulan itu di ketok sekalian nggak apa-apa. Yang belum ngambil